نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita meneruskan kembali bahasan Sahih Bukhari dalam kitab beriman. Kita akan masuk ke bab yang ke-16, hadis ke-24. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu al-haya'u minal iman. Qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf Tinnisi. Qala akhbarana Malik bin Anas an Ibn Shihab Muhammad Ibnu Muslim atau dikenal juga dengan Imam Zuhri. An Salim Ibnu Abdullah an Nabihi Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idul haya'u ya'idu aqahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Bab yang ke-16, bab yang menjelaskan rasa malu bagian dari iman. Bab rasa malu bagian dari iman. Telah lewat hadis sebelumnya, yaitu al-iman bidun wasituna syubbah. Dan di ujungnya wal haya'u syubbatun minal iman. Yang semana dengan hadis ini itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman 60 sekian cabang. Dalam riwayat dikatakan 70 sekian cabang. Dan malu bagian dari iman. Dan malu bagian dari iman. Artinya semakna dengan hadis ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, yaitu Abdullah ibnu Yusuf. An Malik, yaitu Malik bin Anas. Abdullah bin Yusuf termasuk Asbatun Nas bi Malik, yaitu orang yang sangat kuat riwayatnya dari Imam Malik.
Imam Malik adalah salah seorang imam di antara imam yang 4. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ibnu Syihab yaitu Imam Zuhri atau namanya Muhammad bin Muslim. Beliau juga dikenal dengan madhab tersendiri, madhab Zuhri. Dan ini gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi madhab Imam Zuhri tidak setenar madhab yang 4. Di sana juga ada ulama-ulama besar, ulama fikih seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri, Imam Auza'i dan yang lainnya. An Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah ini tentunya adalah cucunya Umar bin Khattab. Jadi cucu dari Umar bin Khattab. Umar punya anak namanya Abdullah, yaitu dikenal dengan Abdullah ibnu Umar. Dan Salim adalah anaknya Abdullah, itu Abdullah bin Umar. Dan Salim seorang tabi'in. Kuliahnya Abu Abdillah juga. Jadi Salim ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu Khattab Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani At-Tabi'i. Salim ini juga termasuk min fuqaha as-sab'ah. Jadi Salim ini termasuk fuqaha as-sab'ah, yaitu orang-orang yang faqih dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Qala an abihi, yaitu Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Beliau lewat pada salah seorang di antara Ansar. Ansar yaitu Ahlul Madinah alladzina amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang Madinah yang beriman kepada Nabi sallam dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dia sedang menasihati saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u, biarkan dia. Wa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu bagian dari iman. Jadi malu bagian dari iman. Bab yang ke-16 dan hadis yang ke-24 dan setelahnya, Imam Bukhari akan menjelaskan contoh-contoh yang menunjukkan amal bagian dari iman. Jadi contoh-contoh syu'abul iman, contoh-contoh yang merupakan cabang-cabang iman. Karena dalam keyakinan ahli sunnah telah kita jelaskan iman itu syu'abun. Iman itu punya cabang. Wadarajat, dan iman itu bertingkat-tingkat. Dan iman itu ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan amal, yaitu anggota badan. Hadis ini, itu hadis Abdullah ibnu Umar yang kita baca ini,
telah kita jelaskan tadi itu semakna dengan hadis Abu Hurairah. Jadi semakna dengan hadis Abu Hurairah, di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-iman, iman itu 60 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain 70 sekian cabang. Dengan redaksi yang berbeda, ada yang mengatakan a'lahu kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq wal hayya syubatun minal iman. Jadi iman itu 60 sekian cabang, atau dalam riwayat yang lain 70 sekian cabang. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan malu bagian dari iman. Jadi Nabi Shallallahu mengatakan, dan malu bagian dari iman. Jadi Nabi Shallallahu menyebutkan malu bagian dari iman. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini telah lewat. Al-haya, malu, itu akhlak yang sangat mulia. Jadi khalqun azim. Dia adalah merupakan akhlak yang mulia, yang apabila seorang mukmin memiliki sifat malu, berarti ia memiliki sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Dan haya, malu, definisi malu adalah akhlak yang mulia yang menjadikan seseorang itu merasa aib jika melakukan yang buruk, dan jika ia tidak melakukan yang baik. Itu secara sederhananya rasa malu. Rasa malu adalah dorongan hati. Jadi rasa malu itu adalah berupa dorongan hati agar orang meninggalkan perkara yang buruk dan melakukan perkara yang baik. Itu namanya rasa malu. Dan malu dari sisi pembagian hukumnya dibagi oleh para ulama pada dua malu itu. Yang pertama adalah mamdu matlub, yaitu rasa malu yang terpuji dan dituntut. Seorang mukmin mesti punya rasa malu. Yaitu malu yang mendorong seseorang meninggalkan yang buruk dan melakukan yang terbaik. Maka itu hukumnya adalah mamduh, matlub, terpuji dan diperintah. Sedangkan yang kedua adalah madmum, muharram, yaitu tercela dan haram. Artinya tidak boleh orang tercela.
Inilah yang dinamakan oleh para ulama, yaitu rasa malu, ma yatarattabu alaihi tarku amri syar'i, yaitu perasaan yang menjadikan seseorang itu meninggalkan perkara yang disyariatkan. Seperti orang merasa malu belajar, malu melaksanakan syariat, malu melaksanakan sunnah, malu melaksanakan perintah Allah. Seperti mana dalam diri kita sering mengatakan, aduh saya malu. Kalau saya begitu, malulah. Maka ini tercela. Sebagaimana kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, masa malu semacam ini tercela. Pokoknya yang mudah-mudah orang malu menunaikan sunnah, banyakkan jenggot, celana di atas mata kaki, atau wanita mungkin berjilbab, melaksanakan sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, dianggap kurang gaul. Hari ini orang kalau tidak kenal musik umpamanya, itu dianggap oh ini kurang gaul. Misalnya, nah rasa malu ini tercela bagi seseorang. Itu dinamakan dalam istilah para ulama itu adalah khojal, bukan haya, namanya khojal. Kalau haya yang maknanya mendorong orang meninggalkan yang buruk dan melakukan yang baik, itu mankibah. Mankibah itu ya kemuliaan yang menyebabkan orang akan tinggi derajat sehingga dia bermartabat. Karena orang yang punya malu bermartabat. Tapi rasa malu yang mendorong orang itu meninggalkan yang diperintah dinamakan dengan khojal, yang artinya ya itu mankisah. Mankisah itu orang yang rendah diri, tidak punya martabat, tidak punya keberanian, tidak punya syaja'ah, tidak punya rujulah. Dia tidak mampu untuk menjadi orang terdepan dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Punya rasa malu. Sampai dikisahkan dalam Sahih Bukhari, nanti akan kita lewati dalam bab ilmu. Abdullah bin Umar duduk bersama para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat di kala itu. Pertanyaannya, siapa yang tahu ada pohon yang tidak jatuh daunnya? Maka para sahabat berbeda-beda prasangka mereka. Ada yang mengatakan pohon yang berduri yang ada di lembah-lembah, yaitu pohon bidara dan semisal. Dan Abdullah bin Umar berkata, demi Allah dalam hatiku telah menyangka bahwa itu adalah pohon kurma. Tapi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di kala itu ada Abu Bakar, ada bapakku Umar, ada Utsman dan yang lainnya. Maka karena umurku masih belum dewasa di kala itu, aku merasa malu untuk mengungkapkan hal itu.
Di Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku merasa malu untuk mengungkapkan hal itu. Kenapa katanya? Karena di depanku ada orang-orang yang mulia. Lalu beliau mengungkapnya kepada bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya abati, wallah laqad waqa'a fi nafsi an anaqla." Wahai bapakku, sungguh aku telah menyangka dan telah menerka dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma. Maka kata Umar apa? Wallahi la in kunta qultaha la hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah kau mengungkapkannya, maka itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencintai syaja'ah, mencintai keberanian. Dan beliau menganggap rasa malu Abdullah waktu itu dianggap kurang tepat. Dianggap kurang apa? Kurang tepat rasa malu tadi. Dan ini tentunya rasa malu yang sifatnya tabi'iyah. Maka beliau berkata, seandainya engkau mengatakan di saat itu dan menjawab pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam arti lebih berani mengungkapkan itu, maka aku lebih mencintainya dari dunia dan seisinya. Karena di sini bukan makomnya malu, kata beliau. Di sini bisa dimaknai bahwa tidak termasuk bagian terpuji jika orang merasa malu mengungkapkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran, karena menyampaikan kebenaran itu perkara yang diperintahkan oleh syariat. Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Sehingga para ulama membagi rasa malu yang berkaitan dengan sisi-sisi dari siapakah kita malu. Di pembagian malu, Nah, para ulama membagi malu itu yang memungkinkan orang itu malu ada 3. Yang pertama adalah al-haya'u minallah, malu dari Allah. Jadi al-haya'u minallah, malu dari Allah. Yang kedua, al-haya'u minan nas, yaitu malu dari manusia. Yang ketiga, al-haya'u min nafsihi, malu dari diri sendiri. Jadi malu dari diri sendiri. Malu dari diri sendiri itu, ya, dalam istilah kita kan suka mengatakan, aduh jadi malu sendiri, gitu kan. Jadi kita juga mengungkapkan ini rasa malu. Rasa malu dari Allah tentunya itu berawal dari makrifat seseorang kepada Allah. Jadi malu dari Allah adalah berawal dari seseorang itu mengenal Allah, yaitu mengenal kepada rububiyah Allah, mengenal kepada uluhiyah Allah, mengenal kepada sifat Allah. Maka ada hadis yang berbunyi, in lam tastahi fa'al masyikta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang kau mau. Para ulama memberikan gambaran begini. Contohnya,
ketika orang akan melakukan maksiat, maka dia perlu malu kepada Allah. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa orang itu tahu yang menciptakan bumi adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah. Contoh. Maka kata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, beliau berkata, kalau ada orang akan melakukan maksiat, kalau ada orang yang akan melakukan maksiat, durhaka, meninggalkan sholat, tidak puasa, berbuat maksiat, maka kata Imam Ibrahim Adham rahimahullahu taala, coba lakukan dialog dengan orang itu dengan mengenalkan dia kepada Allah, dan berilah beberapa pertanyaan. Beliau, pertama, jika kau akan melakukan maksiat, silahkan maksiat di bumi, bukan bumi Allah. Ketika orang tahu yang menciptakan bumi adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah, maka pertanyaannya, apakah kamu tidak merasa malu berbuat maksiat di bumi milik Allah? Sebagaimana kalau kita singgah ke satu rumah, atau kita dipersilahkan untuk bertempat tinggal di rumah seseorang, apa mungkin kita akan melakukan segala apa yang kita inginkan di rumah tersebut? Maka setiap orang akan punya rasa malu. Bahkan semua orang merasa malu, mau keluar kamar malu, mau ngambil makanan malu. Semua orang punya rasa malu. Maka orang yang melakukan maksiat di bumi ini, orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah. Kedua, silahkan kamu maksiat jika kamu mendapatkan rizki, bukan rizki dari Allah. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun innallaha war-razzaqu dzul quwwati al-matin. Jadi mengingatkan ketika diperintahkan kita untuk beribadah, maka Allah mengingatkan dialah Allah yang memberi rezeki. Dalam surah Al-Baqarah, lihat ya, ayat 21-nya, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-ardha firasyan wa sama binaan. Karena di sini sebuah dalil kepada orang kepada manusia ketika Allah menyuruh manusia beribadah kepadanya. Maka Allah masih tahu yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi, yang menurunkan hujan dari langit adalah Allah. Silakan maksiat jika kamu mendapatkan rezeki yang rezeki bukan milik Allah. Yang ketiga, silakan maksiat di tempat yang tidak ada yang melihatmu. Silakan maksiat di tempat yang tersembunyi dari Allah. Silakan maksiat di tempat yang tersembunyi dari Allah. Mari. Sebagaimana kita merasa malu kalau berbuat maksiat di depan manusia, maka sudah barang tentu harus lebih malu kita berbuat maksiat di depan Allah, karena Allah Samiun Alim. Ya al-musirra, Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi Allah mengetahuinya, yang jahar Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan ini haya, rasa malu kepada Allah. Maka rasa malu kepada Allah Ta'ala itu berawal dari makrifat seseorang kepada Allah, makrifat orang kepada Allah. Nah ini contoh ya. Jadi Imam Ibrahim bin Adham menyebutkan 5 poin pertanyaan. 3 pertanyaan yang isinya adalah sebuah makrifat.
yang orang itu merasa malu di hadapan Allah. Dua pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan rasa takut. Apa kata Ibrahim bin Adham? Jika ada orang yang akan melakukan maksiat, tanya, adakah di antara kalian yang bisa nego malaikat ketika menyebut nyawamu, sehingga Anda merasa enak di dunia ini untuk melakukan apa yang kamu inginkan? Maka tidak ada manusia yang mampu tawar-menawar nego kepada malakul maut agar ditangguhkan walaupun sesaat. Dalam surah kita lihat Allah berfirman apa? Dalam surah Al-Munafiqun, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi lihat di sini ketika Allah mengatakan dan tidak akan bergeser sesaat pun dari ajal yang Allah telah tetapkan. Lalu ujung ayatnya wallahu khabirun bima ta'malun. Dalam arti Allah mengetahui semua apa yang kalian perbuat dan nanti akan diperlihatkan, yaitu hisab, mizan di yaumul qiyamah. Tidak ada yang bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini takwib. Kelima, kata Imam Ibrahim bin Adham, jika orang akan melakukan maksiat, maka sebutkan kepadanya, apakah ada manusia yang bisa menego? Beliau menyebutkannya malaikat Zabaniyah. Ketika di Arsatil Qiyamah, ketika dia akan menjambak atau akan menyeret orang-orang yang maksiat ke neraka, adakah yang mampu menolak, menawar, menego malaikat Zabaniyah? Disebutkan dalam ayat Uduhu wa kulluhu thumma ila jahim sallu fi silsilati sab'ina dira'an fasluku. Orang-orang yang mereka kakinya dibelenggukan ke kepala, kemudian di sama rantai dengan 70 hasta, ya. Kemudian mereka dilempar ke api neraka. Ya, kemarin kita jelaskan bahwa masuk neraka itu ya udah dibuka pintu nerakanya. Kalau orang masuk surga, pintu surganya belum dibuka. Jadi nanti manusia kalau ke surga berdiam semuanya di depan pintu surga. Sehingga Nabi Sallam yang pertama mengetuk pintu surga dan malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" "Ana Muhammad." "Aku adalah Muhammad." Maka malaikat berkata, "Aku diperintahkan membuka pintu ini agar tidak ada orang yang mendahuluimu." Maka bisa mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi memberikan syafaat untuk orang yang masuk surga. Nah, ini yang dinamakan rasa malu. Ya, rasa malu. Rasa malu. Jadi rasa malu itu karena Allah melihat kita. Rasa malu karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Rasa malu karena Allah yang Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita. Bumi milik Allah, rezeki milik Allah, ya. Sehingga manusia malu di hadapan Allah Ta'ala. Dan rasa malu karena Allah melihat apa? Melihat kita. Tidak ada ruang yang lepas dari penglihatan Allah Ta'ala. Allah melihat kita semua. Nah, ini contoh malu dari Allah. Malu dari manusia banyak sisi, ya. Malu dari manusia. Malu dari manusia ini tentunya bisa baik, bisa jelek. Kalau malu dari manusia, kadang dapat pahala, kadang tidak dapat pahala. Kalau malu dari manusia, karena malu yang menyebabkan orang itu dapat pahala, ya, itu adalah berkaitan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Malu dari manusia itu banyak sisi. Contoh, malu bertemu dengan orang
punya martabat. Dilihat ya manusia. Kalau kita ketemu presiden punya rasa malu ya. Kalau kita ketemu bupati rasa malu ada ya manusia hobinya. Kalau kita ketemu gubernur malu. Malu kalau kita berhadapan dengan orang tua, malu gitu. Kalau kita ngambil gelas lebih duluan, kalau kita makan lebih duluan, malu dengan apa? Orang tua. Nah, ini manusiawi, artinya tabi'iyah. Dan itu terpuji ya. Dari sisi ya mankibah ya, orang yang tidak punya rasa malu. Ada orang bermartabat dia nyelonong. Ini antum antri ada ustaz nyelonong aja. Wah, ini tidak punya rasa malu dia. Itu haya itu terpuji dengan manusia. Ya. Ini yang sifatnya manusiawi, dalam arti mungkin juga berbeda-beda setiap tempat. Haya. Tapi juga ada rasa malu yang menyebabkan orang itu bukan mankibah, tetapi tadi apa? Mankisah. Artinya orang yang rendah diri. Orang yang rendah. Seperti apa? Orang malu melaksanakan kebaikan, melaksanakan sunnah, melaksanakan perintah, karena malu dengan gunjingan, malu dengan omongan orang, malu dengan kata-kata orang. Nah, ini tersesat. Namanya tadi apa? Khojal, bukan haya yang seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah malu dari diri sendiri. Orang yang punya martabat, dia ingin selalu melakukan yang terbaik dalam hidup. Kalau antum kerja umpamanya, malu kalau saya itu tidak datang pertama. Malu kalau saya itu duduk paling belakang dalam taklim. Malu. Kenapa? Karena punya martabat orangnya. Punya martabat, malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri. Dan itu muncul dalam setiap diri seseorang. Ini yang dinamakan haya, rasa malu. Malu kepada diri sendiri. Kalau antum sekarang masih muda, dilihat di sana ada orang umurnya 70 tahun, ya, udah jenggotan putih, duduk di depan bawa buku. Saya ini masih muda, duduk di paling belakang, tidak bawa apa-apa, belum malu diri. Gitu. Ini mankibah. Jadi kalau orang melihat yang lain melakukan kebaikan tapi tidak tersentuh, tidak ada rasa malu, nah itu berarti bermasalah. Nggak ada martabatnya orang itu. Contoh lain, ini ada kerja bakti, maaf, ada kerja bakti. Ini ada orang-orang tua udah ini, mereka pada umpamanya ngangkatin batu, mereka bawa cangkul, antum badan masih kekar, cuma lenggang gitu, sana kemari. Nah, ini tidak punya rasa malu. Dia dirinya tidak punya rasa malu. Orang seperti ini orang rendahan, orang rendah, orang rendah, malu, ketawa, tawa. Ini celaka-celakaan, tahu kan? Ketawa, gitu. Ini dengan orang, ya, ini tidak punya rasa malu, nggak pas itu orang seperti ini. Jadi rasa malu itu terpuji. Yang menyebabkan orang itu bisa ngerem. Atau mungkin dalam dunia keseharian, antum makan antri gitu. Ini antri, kelihatan piring-piringnya sekian, nasinya sekian, bro, mereka nyokot mau antri gitu ya. Contoh gitu ya, nyokot sate 5, nyokot eta. Orang bilang dari kejauhan, eta jelema boga kayak bisa. Artinya rasa malu itu mengerem untuk melakukan apa-apa yang tidak layak. Atau dalam urusan-urusan yang sifatnya manusiawi, kebiasaan sehari-hari. Ya. Dan rasa malu ini ada yang sifatnya ya fitriyah, fitrah, dan ini berbeda-beda. Satu tempat dengan tempat yang lain, satu keturunan dengan keturunan yang lain. Ya.
ada yang keluarga pemalu gitu. Ada yang kurang malu. Dan rasa malu itu yang kedua adalah muktasab, diusahakan. Dengan cara apa? Dengan ilmu, ma'rifat. Kemudian dengan apa? Dengan banyak bergaul. Kalau yang sifatnya syar'i, dengan ma'rifat. Kalau yang sifatnya duniawi, itu dengan banyak bergaul. Kan kalau orang kampung, maaf ya, saya orang kampung juga. Dari kampung dari sebab itu. Tapi kan ada batu kecil di mana? Masjid, lamun manggil Rasul di kejauhan bari jeung tarik gitu. Nah itu beda ya. Kenapa? Karena jarang ngomong. Kalau nyapa seperti apa gitu. Itu dibedakan. Jadi ini muktasabah. Kan dalam hadis ada yang maknanya begini. Al ilmu bita'allum wal hilmu bita'allum. Nabi SAW mengatakan orang pintar karena belajar, ada proses, tidak ada ilmu laduni. Yang kedua wal hilmu bita'allum, dan kelembutan dengan belajar lembut. Ya, al hilmu itu memiliki makna yang khususnya adalah bersikap tidak terburu-buru. Al-hilmu itu sifat terpuji antara lelet dengan burung busuk itu dalam bahasa Sunda. Ya. Antara dia lelet dengan terlalu terburu-buru, maka sikap pertengahan namanya al-hilmu. Ya. Itu gimana? Harus belajar. Kalau ada masalah, ada orang yang lambat sekali. Kalau antum jadi pimpinan gitu, ini bawahan telah mengajukan berbagai ide, sampai ya. Ada pemimpin umpamanya setiap dapat keluhan begitu cepat, ya, atau mungkin ada pengaduan, aduh maaf ya si fulan kayak begini gimana? Apa kata dia keluarin aja dia, atau PHK dia tanpa diteliti dulu, tanpa dia dilihat orangnya benar enggak beritanya gitu. Namanya ini istijab. Ada orang lambat banget gitu. Yang mestinya minggu ini selesai, bulan besok baru gitu. Nah ini bati namanya. Tapi al-ilmu itu pertengahan. Artinya sifat malu pun ini akan tumbuh dalam diri seseorang. Itu tadi adalah dengan ilmu. Kalau yang sifatnya manusiawi, sifatnya adat istiadat gitu ya. Yang itu juga dibenarkan oleh syariat, biasanya dengan tajrubah. Hanya banyak kenalan, banyak bergaul, banyak kumpul, temannya siapa, nah, kita tahu. Kalau ada orang sering berkumpul enggak punya dia. Makanya kalau kumpul dia kayak begitu ngomongnya. Kan? Kalau orang sering kumpul dengan pejabat, dia kurang tahu, nggak pernah ketemu dengan pejabat, makanya dia nggak tahu siapa dia. Dia ngambil nasi duluan. Contoh gitu yang kecil. Orang ini kurang ada. Dia nggak tahu. Kenapa? Jarang kumpul. Kalau ngomong apa? Kalau ngomong suaranya selalu keras. Kenapa? Biasa bisa dibalik. Kalau ngomongnya orang balikan dari sini ke sana, oi, gitu kan. Kalau di kebun gitu ya, oi, tadi oi. Ya enggak, perasaannya di sana gitu. Walaupun di kumpulan. Nah ini perkara-perkara yang perlu kita coba. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan malu. Ya. Menjadi pendorong kita harus tahu keutamaan malu. Dalam sejumlah hadis Nabi SAW menyebutkan banyak keutamaan malu. Yang pertama, al-haya'u miftahu kulli khairin. Malu pembuka semua kebaikan. Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi rasa malu itu akan membuka pintu kebaikan. Yang kedua, al-haya'u mutlaqun likulli syarrin. Rasa malu menutup setiap pintu kejelekan.
Baginda Nabi SAW mengatakan, mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah al-ula illa tastahi fasna masyita. Di antara yang didapatkan manusia dari ucapan para nabi dari dulu sampai sekarang, ucapan mereka mengatakan, kalau tidak punya rasa malu, silahkan lakukan apa yang kamu mau. Masuk isya. Jadi hadis ini menunjukkan orang yang tidak punya rasa malu sangat mudah melakukan apa? Keburukan. Kita lanjutkan nanti setelah isya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi sudah disebutkan tentang keutamaan rasa malu. Yang pertama, rasa malu itu semuanya baik dan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi seseorang. Rasa malu yang disebutkan tadi, rasa malu dari Allah, dan itu tentunya yang paling mulia. Rasa malu dari manusia, sesungguhnya semuanya terpuji. Rasa malu yang ada dalam diri seseorang, karena rasa malu itu akan menjadikan seseorang itu berada dalam martabat. Jadi dianggap orang yang punya martabat. Yang ketiga, rasa malu adalah bagian dari iman. Jadi rasa malu adalah bagian dari iman. Dan ketika disebutkan bagian dari iman, memiliki makna juga rasa malu ini pintu-pintu ketaatan. Jadi akan menjadi pembuka dari semua pintu ketaatan. Itu dalam hadis Abu Hurairah yang tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fi riwayatin situn syu'bah. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Baginda Nabi SAW mengatakan, iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Dan rasa malu bagian dari iman. Dan rasa malu ini yang merupakan bagian dari iman, itu dikatakan pembuka semua pintu-pintu kebaikan, pembuka semua pintu-pintu taat. Karena rasa malu ini mendorong orang untuk melakukan perintah. Jadi rasa malu ini akan membuka dan mendorong setiap seorang mukmin melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Maka di dalam hadis Nabi SAW mengatakan tentang orang yang punya rasa malu, dan secara fitrah juga manusia punya itu. Ya, dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karita ayatoli an-nasu alaihi. Nabi SAW mengatakan kebaikan itu al-birru husnul khuluq adalah baik akhlak, dan dosa
adalah setiap perkara yang membuat kamu guncang hatimu. Ya, orang melakukan maksiat ya tidak ada yang tenang. Dan kamu merasa takut, merasa malu jika apa yang kamu lakukan itu diketahui orang. Jadi selama orang itu punya rasa malu jika apa yang dilakukan dari keburukan itu diketahui orang, itu ada kebaikan dalam dirinya. Sekarang umpamanya yang mudah, contoh orang korupsi, ya pasti semua orang yang korupsi dalam hatinya guncang, kan? Dan dia semampu mungkin menyembunyikan karena merasa malu kalau diketahui orang. Nah, selama orang punya rasa malu, maka akan terkekang untuk melakukan apa? Maksiat. Yang keempat, kelima. Keempat, rasa malu adalah perhiasan yang paling mulia. Jadi perhiasan yang dimiliki oleh seseorang dari perhiasan yang paling mulia. Dalam arti, kalau orang itu punya rasa malu, maka orangnya akan menjadi orang yang punya keindahan, ada hiasannya. Dan orang yang tidak punya rasa malu tidak akan indah dipandang orang, karena tidak punya hiasan dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan, dan hadis ini adalah sahih. Maka Nabi SAW mengatakan, maka al-fahsyu fi syai'in illa syana, wa maka al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidak ada keburukan ada pada seseorang kecuali akan tidak indah, akan buruk. Dan tidaklah rasa malu ada pada seseorang kecuali akan menjadi indah. Jadi orang yang punya rasa malu itu akan indah dirinya. Yang kelima, rasa malu adalah sifat yang dicintai oleh Nabi SAW. Jadi akhlak yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumullah. Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Al-hilmu wal haya. Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang Allah mencintainya. Lalu orang itu berkata, apa katanya? Dua, al-hilmu dan haya. Al-hilmu dan haya. Al-hilmu bisa diartikan oleh kita kelembutan, ketenangan. Orang yang penuh pertimbangan dalam melakukan segala sesuatu namanya hilmu. Tidak tergesa-gesa dalam melakukan tindakan, itu namanya al-hilm. Dan punya rasa malu, maka itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang keenam, al-haya'u min asbabi dukhulil jannah. Jadi rasa malu itu salah satu perkara yang menyebabkan orang masuk surga. Nabi SAW mengatakan, al-haya'u minal iman, wal
imanu fil jannah. Wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Nabi SAW mengatakan malu bagian dari iman dan iman di surga. Artinya su'abul iman, cabang-cabang iman itu sebagai sebab orang masuk surga. Wal bada' minal jafa, dan bersikap keras, ekstrim. Minal jafa, jadi dari sikap buruk, keras. Al-bada ini orang yang pendendam, orang yang selalu ingin membalas. Adalah dari sikap keras, dan sikap keras itu di neraka. Jafa ini orang yang tidak punya kelembutan, orang yang kering dirinya. Dan yang terakhir, di antara keutamaan rasa malu, rasa malu itu salah satu sifat yang diwasiatkan oleh para nabi. Jadi seluruh para nabi mewasiatkan sifat malu. Seperti dalam hadis yang tadi, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula in lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ucapan yang didapatkan dari seluruh para nabi adalah ucapan mereka mengatakan, kalau tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu mau. Karena tingginya keutamaan rasa malu, maka seluruh nabi mewasiatkan rasa malu. Jadi mewasiatkan rasa malu. Terakhir, sesungguhnya disebutkan dalam Quran dan merupakan tabiat secara umum bahwa wanita itu lebih besar rasa malunya. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang putri Nabi Syu'aib alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan putri Nabi Syu'aib alaihi salam, di mana dia atau mereka datang kepada bapaknya alastihyain, dengan penuh rasa malu ketika mereka meminta Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan sebagai pekerja. Ya abadi, inna khairu man istajarta al-qawiyyul amin. Mereka melihat Nabi Musa alaihissalam menolong mereka, dan tenaganya kuat banget gitu ya. Nabi Musa alaihissalam mengangkat batu, itu sangat kuat sekali. Maka putri Nabi Syu'aib alaihissalam meminta kepada bapaknya untuk menjadikan Nabi Musa sebagai pekerja, yang di sanalah dilamar Nabi Musa alaihissalam dengan disuruh untuk mengembala mas kawinnya. Ya, disebutkan dalam sejarah, dalam ayat-ayat Quran. Nah, dan wanita secara tabiat punya rasa malu yang berbeda dengan laki-laki. Walaupun hari ini tentunya juga akhir zaman banyak wanita yang tidak punya rasa malu. Disebutkan dalam hadis tentang para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satunya apa?
sonfani min ahlina, yaitu dua wanita yang merupakan penghuni neraka. Salah satunya disebutkan apa? Kasiyatun ariyat, yaitu mereka yang memakai kain tapi telanjang. Ya, kalau hari ini seperti apa? Ya, wanita-wanita yang memakai kain tapi tipis kainnya, atau memakai kain tetapi mereka membentuk lubuk badannya walaupun memakai kain. Kasiyatun ariyat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yaitu tentang orang-orang yang nanti yaumul qiyamah tidak akan diajak berbicara oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Man jarah thawbahu yalaha, innallaha la yanzuru yaumul qiyamah wa la yukallimuhu man jarah thawbahu yalaha. Ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengajak bicara dan tidak akan melihat kepada orang yang menyeret kainnya, artinya di atas mata kamu. Lalu para wanita berkata, bagaimana katanya dengan kain-kain wanita? Kami ini menyeret kain-kain kami, kata para wanita itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, silakan kalian memanjangkan kainnya 1 jengkal dari sehingga menyeret tanah. Apa yang menjadikan wanita ini berbicara di depan Nabi SAW? Karena punya rasa malu kalau bagian aurat mereka kelihatan, sehingga mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bisa seperti laki-laki katanya. Kalau nanti ada angin kesingkap apa gitu kan, kalau mungkin nanti tertarik kainnya, maka sebagian aurat kami akan kelihatan, dan mereka punya rasa malu. Dan ini tingkat tinggi ya para sahabat waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kami izinkan kalian untuk melebihkan kain kalian 1 jengkal. 1 jengkal. Nah ini para sahabat. Kalau sekarang para wanita merasa aib menutup auratnya. Mereka merasa malu menutup auratnya, dan mereka merasa indah ketika mereka tidak menutup apa? Auratnya. Ya, dan sekarang banyak yang aneh gitu kan. Berzina dikatakan korban. Gitu kan. Gimana dikatakan korban mau sama mau gitu kan? Sehingga di kita kan belum ada hukumnya. Belum ada hukum yang namanya prostitusi, belum ada hukumnya. Kalaupun dihukumnya paling 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Mucikarinya saja dalam undang-undang cuma 6 bulan. Ini korban siapa? Jadi pesina dikatakan korban. Dan ini di masa-masa manusia tidak punya rasa malu hari ini. Wanita tidak punya rasa malu. Kemudian dilihat kaum wanita di saat itu. Lalu mereka bertanya tentang najis ketika kain-kain mereka menyapu tanah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana katanya dengan kain-kain kami yang menyapu tanah? Maka Nabi SAW mengatakan, kain kamu akan dibersihkan dengan tanah berikutnya, yang menunjukkan tanah membersihkan seperti air apa? Bersihkan ketika diturun bagi wanita. Dan kaum wanita dari sisi rasa malu banyak sisi yang harus dijaga. Pertama ya, rasa malu untuk menjaga auratnya ketika auratnya kelihatan. Kemudian yang kedua yang mungkin sangat sulit, rasa malu keluar dari rumah. Karena pakaian wanita itu ada 2. Yang pertama adalah rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarruj
Yang kedua, pakaian yang melekat di badannya. Dan wanita harus jaga dengan dua kain ini. Maka dalam sholat juga dikatakan wa buyutakunna khairul lakunna. Dan rumah-rumah kalian lebih baik bagi kalian. Dari sholat di rumah lebih baik daripada sholat berjamaah. Bagi apa? Bagi wanita. Kemudian rasa malu yang wajib dijaga oleh wanita adalah berkaitan dengan minyak wangi. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan Al-Qur'an kharajat muta'attirah fahiyya zaniyah. Misalnya mengatakan wanita yang mana saja yang dia keluar dari rumah minyak wangi, maka dia adalah pezina. Ini minyak wangi yang tercium. Karena minyak wangi wanita adalah dengan warnanya. Minyak wangi laki-laki adalah tercium apa? Baunya. Yang dikatakan pezina bukan berarti dia dikatakan pezina dalam arti berzina ya. Tetapi pintu-pintu zina di situ. Dan dia membuka pintu apa? Zina. Membuka pintu zina. Maka oleh sebab itu wanita yang tidak menutup aurat bukan korban perzinahan sebenarnya, tapi dia adalah yang membuka pintu apa? Zina. Jangan dikatakan korban. Dia adalah pembuat pintu zina. Dan Nabi SAW telah mewanti-wanti dengan mengatakan apa? Kalimat yang wajib diketahui oleh setiap kita laki-laki. Kata Nabi SAW apa? Awal fitanin ala bani Israel kana finis. Awal fitanin ala rijal kana finis. Nabi SAW mengatakan fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah wanita, dan fitnah yang paling besar kepada kaum laki-laki adalah wanita. Dan para wanita harus tahu dengan hadis idza kharajatil mar'atu istasrafata syaitan. Wa qala Nabi sallallahu al mar'atu syaitanun. Nabi sallallahu mengatakan jika wanita keluar maka dihiasi oleh syaitan. Wa qala fa idza aqbalat fa hiya syaitan wa idza adbarat fa hiya syaitan. Kalau dia menghadap dia syaitan, dan jika membelakang dia apa? Syaitan. Al-mar'atu syaitan. Wanita itu adalah syaitan. Fa idza kharajat istasarfat. Yang dimaksud bukan berarti syaitan, tapi dia menggoda layaknya apa? Syaitan dan Allah. Tapi bukan berarti wanita tidak bertakwa, wanita jelek daripada laki-laki, tidak. Tapi dari sisi apa? Menggodanya. Dari sisi apa? Menggodanya. Kemudian contoh mungkin yang perlu juga dipahami. Salah satu bentuk wanita yang tidak punya rasa malu adalah para wanita yang menanggalkan pakaiannya bukan pada tempatnya. Jadi wanita yang menanggalkan pakaiannya bukan pada tempatnya. Di sini Nabi SAW mengajarkan ya, contoh-contoh bahwa dilarang wanita itu ke toilet umum yang di situ laki-laki masuk. Tidak selayaknya. Walaupun mungkin di kita karena mudarat ya di toilet umum. Walaupun alhamdulillah di umum toilet ada akhwat dan laki-laki, tapi dilarang. Kenapa? Kalau antum masuk ya ini maka ya di semua orang laki-laki pak, antum lagi apa lagi muda. Ini ada wanita cantik masuk WC, kita masuk berbayar tadi apanya. Jadi pintu syaitan itu ada, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang wanita menanggalkan pakaiannya di tempat umum, termasuk toilet apa? Toilet umum. Jangan itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala berkata, demi Allah katanya, aku tidak pernah masuk ke pintu yang mana di situ masuk wanita. Abdullah bin Umar. Ya. Karena memahami hadis-hadis yang tadi.
dan itu haya, rasa malu. Ya. Maka dikatakan rasa malu adalah pintu kebaikan, rasa malu adalah pengakang setiap pintu kejelekan, dan itu rasa malu. Maka Nabi SAW mengatakan kalimat jamimani ataupun yang dinamakan jamiul kalam, kalau kamu tidak malu, silahkan lakukan apa yang kamu mau. Selama punya rasa malu, orang akan meninggalkan perkara yang buruk ya. Demikian kajian dan pelajaran di malam hari ini berkaitan dengan hadis ya, yang mana Nabi SAW lewat kepada seseorang yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan dia, karena sesungguhnya malu bagian dari iman. Ya, Bismillah. Bagaimana memahami bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui? Dengan hadis, jangan banyak bertanya. Lakukan perintah semampunya dan meninggalkan larangan Nabi. Hadis ini tentunya tidak bertentangan bahwa ataupun ayat ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan hadis, umpamanya hadis yang mengatakan innallaha yarḍa lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah meridhoi 3 perkara kepada kalian dan membenci 3 perkara. Yang dibenci dari 3 perkara itu adalah kasratus su'al, banyak bertanya. Kemudian ada hadis innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'ali wa idza amartukum bi shay'in fa'tum minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu. Ada hadis yang kedua, sesungguhnya rusaknya, binasanya kaum sebelum kalian karena mereka banyak bertanya. Ya. Jika kamu diperintah, maka lakukan apa yang kamu mampu, dan jika kamu dilarang, maka tinggalkanlah. Ya. Bagaimana kita menggabungkan antara 2 dalil ini? 2 dalilnya tidak bertentangan. Bahwa setiap mukmin wajib bertanya kepada ahlul ilmu ketika kita tidak tahu, diperintahkan. Tapi larangan banyak bertanya itu memiliki 2 makna. Makna yang pertama yang dimaksud di situ soal, yaitu meminta-minta. Artinya meminta-minta menjadi pengemis. Maksud kasratus soal, yaitu meminta-minta. Yang kedua yang dimaksud adalah bertanya dengan tujuan bukan tafakuh fiddin. Orang bertanya bukan tafakuh fiddin. Mana yang pertama lita'annud. Dia bertanya sesungguhnya adalah untuk keluar dari perintah, seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israil. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan mereka innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka mereka bertanya, malaunuha, warnanya seperti apa, ya. Kemudian berapa umurnya, kemudian jantan ataupun betina, ya. Dengan tujuan mereka tidak jadi diperintah, maka ini terlarang. Atau dengan tujuan untuk menolak dalil, atau tujuannya adalah untuk menjatuhkan, maka ini terlarang. Ya, jadi ini apa? Terlarang, yaitu pertanyaan yang bukan untuk tafakuh fiddin. Tapi pertanyaan yang tujuan untuk kita mengetahui agama, mengetahui masalah, maka diperintahkan, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka bertanya ayul amal afdol, ayu jihadil afdol. Mereka bertanya tentang hukum air, mereka bertanya tentang hukum air mandi, mereka bertanya tentang hukum istihadah, ya. Mereka bertanya tentang air mani dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Wasallam tidak pernah
menghardiknya mereka dengan sebab mereka bertanya kepadanya. Anda bertanya ini terkait ada hal terkait muamalah yang meragukan. Kalau ditanyakan dan bertanya dilarang, khawatir tidak mampu dan meninggalkannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Ini ketika syariat belum turun, ya. Yaitu latas al-intub dalam tasawuf. Jangan kamu bertanya yang apabila bertanya maka akan menjadi sulit kepada kalian. Jadi sesuatu yang hukumnya mubah jangan ditanyakan sehingga menjadi haram. Kalau sekarang udah jelas haram halalnya, lalu antum jangan nanya nanti kalau tahu jadi saya berbahaya. Itu mah ya nggak boleh. Tahu riba itu haram, jangan tanya nanti kalau saya tahu jadi saya tidak bisa meninggalkan. Nggak boleh kalau kita udah jelas. Ini yang dimaksud ketika wahyu masih turun. Jadi ketika wahyu masih turun. Ketika wahyu masih turun, jangan sampai nanti turun wahyu yang melarang. Sekarang halal haram udah jelas. Kalau antum tidak belajar ya antum melakukan yang haram. Ya. Ketidaktahuannya itu ada dua. Kalau ketidaktahuannya karena tidak mau belajar, setidaknya dia berdosa karena tidak belajar. Ya, karena tidak belajar. Kalau dia tidak belajar karena i'rad, karena ini bisa dikatakan i'rad ini. Ketakutan kalau tahu jadi haram. Nah, ini i'rad berpaling. Nah, ini lebih berbahaya gitu. Makanya tidak ada udzur bagi orang yang melakukan yang haram dan tidak tahuan karena dia tidak mau belajar, itu ya tidak ada udzur dia melakukan yang haram. Tapi melakukan yang tidak boleh karena tidak mau belajar, ya tidak ada udzur. Saya belum tahunya gimana. Ya, kalau tidak mau belajar, tidak ada udzur. Ya. Jadi yang dimaksud itu ketika masih turunnya wahyu ya. Ya termasuk kan Nabi Sallam ketika ditanya apakah setiap tahun katanya haji itu, maka Nabi Sallam dengan pertanyaan itu, ya, kalau aku mengatakan iya, maka kamu tidak akan mampu. Kalau mengatakan iya, tidak akan mampu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya berkaitan dengan menggunakan fasilitas ya, hari ini yang dibutuhkan mungkin ya seperti menggunakan Grab, mobil, menggunakan motor dan sebagainya. Ya tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya selama aman, Allah Ta'ala setiap orang akan menjaga dirinya. Dan tentunya menggunakan fasilitas kendaraan ya yang ditinjau dari dua sisi paling sesuai. Pertama dari sisi keamanan, yang kedua dari sisi maslahat bagi diri, seperti mungkin berkaitan dengan mana polwat dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya dilalui dengan apa yang mudah bagi kita ya. Dan bagi selamat bagi kita, termasuk akhwat Allah Ta'ala. Nah, sampai di sini pembahasan di malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.